Udah penuh. Suruh nunggu belakangnya wis gak nutupi. Halo semuanya, ketemu lagi di channel aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik KRD dari stasiun Sidoarjo menuju ke stasiun Wonokromo. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya, terima kasih. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kok aku naik KRD tapi ini di halte Transjatim. Tepatnya di halte Transjatim di sekitar alun-alun kota Sidoarjo. Jadi ceritanya gini ya. Kan kemarin itu aku sudah upload video ya beberapa waktu yang lalu mengenai naik Transjatim ke alun-alun. Di situ aku bertemu temanku ya, kemudian ngobrol sebentar ya, dan kemudian mau kembali lagi ke Surabaya. Nah, ternyata ketika menunggu Transjatim itu cukup lama dan ada bus yang datang itu sudah penuh. Sehingga aku harus segera ke Surabaya, gak nutut kalau mengandalkan Transjatim. Akhirnya nanti ini aku naik KRD dari stasiun Sidoarjo menuju ke Wonokromo. Jadi ini tuh adalah halte Transjatim ke arah Gresik di alun-alun kota Sidoarjo. Di sini sudah ada beberapa calon penumpang yang sudah menunggu sekitar lebih dari 10 menit. Jadi ketika aku datang itu busnya mereka itu sudah menunggu cukup lama, 10 menitan. Nah, lama-lama jumlah penumpang yang akan naik itu semakin banyak. Ini ada seorang ibu dengan anaknya, dengan neneknya, dan dengan temannya itu datang di sini. Mereka akan jalan-jalan naik bus warna kuning ya, bus tumpuk Surabaya. Tapi sebelumnya mereka harus naik Transjatim dulu. Ketika aku cek saat itu ya, saat ibu ini datang, posisi bus Transjatim itu yang ke arah Gresik yang akan aku naiki masih berada di sekitar Candi menuju ke terminal Larangan. Jadi cukup jauh juga. Sementara ini adalah kondisi di dalam halte yang menurut saya itu cukup sempit ya. Jadi sekarang itu karena jumlah penumpangnya sangat banyak ya, dan dengan tertutup seperti ini maka kita harus cukup menahan diri ya, karena agak pengap juga ya di dalam itu. Nah, di belakang saya itu ada seorang bapak tua yang juga sudah menunggu lama. Beliau tidak memiliki aplikasi Transjatim, jadi hanya mengandalkan feeling ya katanya. Ketika busnya akan tiba, beliau akan ke Gresik, ke arah Gresik ya, menuju ke rumah cucunya. Anehnya ya, bus yang ke arah Gresik itu cukup panjang, cukup jauh jaraknya. Ini adalah bus ke arah Sidoarjo. Ketika aku datang di halte ini, sudah ada 2 bus yang datang. Yang ke arah Porong ya. Yang ke arah Gresiknya itu masih jauh, masih di daerah sekitar Candi menuju ke terminal Larangan. Ini yang menjadi salah satu masalah Transjatim, karena yang ke arah Gresik itu sangat jarang ya. Jaraknya itu jauh sekali. Sementara yang ke arah Porong itu cukup dekat. Padahal jumlah penumpang yang ke arah Gresik itu lebih banyak dibandingkan yang ke arah Porong. Akibatnya semakin lama ini jumlah penumpang yang datang ke halte itu semakin banyak. Saya cukup kasihan dengan anak-anak yang menunggu di dalam halte ini. Mereka tentu kepanasan, bosan, dan mungkin rewel. Ya, bayangkan sudah menunggu lebih dari 20 menitan ya, hampir 30 menit. Itu busnya tak kunjung tiba. Ketika nanti ada bus yang tiba, ternyata busnya itu sudah penuh dengan penumpang.
kata kondekturnya yang berada di dalam bus kita yang ada di dalam halte harus menunggu bus belakangnya untuk naik. Tetapi ya, itu kita tidak tahu apakah bus belakangnya itu penuh juga atau tidak. Nah, itu jadi masalahnya ya. Jadi kita juga tidak bisa memastikan apakah bus belakangnya itu rame lagi, penuh lagi atau tidak. Kalau rame lagi ya kita nunggu lagi bus belakangnya, nggak tahu sampai kapan. Untungnya saat itu jam menunjukkan hampir pukul 10 pagi. Ada 2 keberangkatan kereta menuju ke arah Surabaya. Makanya saya memutuskan untuk naik kereta. Ya, jadi ketika ada feeling nggak bagus, langsung saya cek KAI Akses masih ada kereta yang jam 10. Saya langsung beli tiket dari Sidoarjo ke Surabaya tanpa pikir panjang. Iya nggak apa. Biasanya rame kan berarti. Saya singkan buatan. Belakangnya. Itu tadi busnya ya baru saja tiba langsung berangkat lagi karena sudah penuh. Tampak kekecewaan dari para calon penumpang, terutama anak-anak ya, mereka masih harus nunggu lama lagi. Sementara bapak tua tadi ya yang di belakang aku itu akhirnya menyerah. Beliau akhirnya pulang, tidak jadi ke Gresik, tidak jadi menengok cucunya. Bayangkan berapa kekecewaan yang harus dialami oleh para calon penumpang Transjatim ketika mereka itu gagal untuk mendapatkan bus ya dengan tepat waktu. Tapi masih ada beberapa calon penumpang yang setia menunggu entah sampai kapan ini busnya tiba. Kalau saya cek lagi itu ternyata masih juga di sekitar Candi ya, jadi masih cukup jauh. Karena saya itu harus segera ada meeting dengan rekan kerja ya nanti di daerah di daerah Surabaya, maka saya memutuskan untuk naik ojol ke stasiun Sidoarjo, mengeluarkan uang lagi sebesar 12.000. Jadi maunya saya itu ngirit ya naik Transjatim dengan 5.000 saja. Tapi karena saya harus mengejar waktu, maka saya harus mengeluarkan uang untuk naik ojek online. Ya nggak apa-apa karena memang resiko pekerjaan. Ini menjadi salah satu catatan bahwa mengapa kok interval waktu ya atau jarak antar busnya itu dibuat agak jauh ya, terutama yang menuju ke arah Gresik. Dari video tadi itu sudah terlihat bahwa antusiasme masyarakat meskipun tidak pada saat jam sibuk, ini kan sekitar jam 9 pagi ya, mau jam 10, itu ternyata masih cukup tinggi. Mereka masih banyak yang mau naik Transjatim menuju ke Gresik. Nah, mengapa kok jumlah busnya itu dikurangi ya yang ke arah Gresik? Akibatnya penumpangnya menumpuk semakin banyak di halte-halte. Beberapa dari mereka harus kecewa, tidak jadi untuk naik Transjatim ya, dan mungkin naik transportasi umum yang lain. Kalau saya kebetulan ini pas waktunya dengan keberangkatan KRD menuju ke arah Surabaya. Ada 2 kereta, KRD sama ekonomi lokal. Saya pilih yang KRD jam 10 karena kalau ekonomi lokal itu jam 9.45 nggak nutut. Nah, untungnya jam segitu masih ada kereta, ada alternatif lain menuju ke Surabaya. Bayangkan kalau saya tadi itu ke sana ya, di sana itu tidak pada saat keberangkatan KRD, semisal pukul 11, pukul 12 atau bahkan malam hari ya.
Bisa dibayangkan saya tidak akan mendapatkan bus yang saya inginkan menuju ke arah Surabaya. Nah, kalau begini membuat minat masyarakat untuk naik transportasi umum itu akan tidak terlalu bagus. Ya memang masih banyak penumpangnya, tapi kalau melihat seperti itu orang kan akan berpikir dua kali. Mau naik bus kok susah sekali ya, mau dapat bus yang enak susah sekali ya. Yang paling tidak menyenangkan adalah menunggunya terlalu lama. Bayangkan tadi itu sudah hampir sejaman lebih ya, saya itu menunggu di situ belum dapat bus. Ini akhirnya saya tiba di stasiun Sidoarjo ya. Sudah beli tiket, tiketnya Rp5.000 sama dengan tiket Transjatim. Meskipun kita bisa naik kereta ya yang ke arah Surabaya, tetapi sebenarnya dengan naik bus seperti Transjatim itu lebih fleksibel. Alasannya kita itu bisa memilih waktunya itu kapan saja. Kalau ini kan kita harus menyesuaikan dengan waktu keberangkatan kereta. Dan jumlahnya pun tidak terlalu banyak. Kalau nggak salah ini yang ke arah Surabaya itu sedikit ya, hanya KRD yang ke Indro, kemudian ekonomi lokal itu yang ke arah Bojonegoro dan sebagainya. Pokoknya nggak banyak. Beda dengan Transjatim itu kalau konsisten itu biasanya tiap 15 menitan sekali. Jadi kita bisa keluar rumah kapan saja, mau naik kapan saja itu enak, tidak perlu menyesuaikan dengan jadwal kereta. Nah, ini aku sudah langsung masuk ya, tadi sudah boarding menuju ke KRD-nya yang berwarna hijau. Di sebelah ini itu adalah kereta api ekonomi lokal yang menuju ke arah Bojonegoro. Keputusanku untuk naik KRD ini cukup tepat ya, karena memang waktunya pas dan kemudian aku tidak perlu risau berdiri berdesak-desakan. Masih bisa selonjoran, kemudian minum dengan nyaman ya, lalu masih bisa bersantai dan juga nanti itu bisa masuk langsung kota Surabaya. Tidak perlu lagi turun di Bungurasi. Mulanya ini aku mau turun di Gubeng ya, kemudian naik Trans Semanggi ke arah Wiyung. Tapi ternyata aku cukup lapar ya. Akhirnya beralih nanti turunnya di Wonokromo, mau ke DTC dulu ya, makan di situ, lalu jalan kaki ke Terminal Jayabaya. Juga lanjut sama naik Surabaya Bus tapi yang ke arah Wiyung. Nah, ini adalah kereta api Jenggala yang baru saja tiba dari stasiun Mojokerto. Harga tiketnya kalau nggak salah cuma 4.000 atau 5.000. Kereta ini itu berhenti di jalur paling kiri ya, dari stasiun Sidoarjo ya. Dan ini itu nanti berangkat lagi ke Mojokerto. Kembali ke masalah tadi, jadi dengan adanya pengalaman ini semakin menunjukkan bahwa sistem transportasi umum di Jawa Timur itu masih belum bagus. Padahal ini maksudnya dikatakan sebagai inti dari Jawa Timur karena merupakan kawasan di ibu kotanya. Surabaya, Gresik, Sidoarjo kan ibu kotanya. Gak bisa dibayangkan bagaimana keadaan transportasi di daerah lain di Jawa Timur yang bukan merupakan wilayah ibu kotanya. Mungkin akan lebih mengerikan ya. Saya dulu itu terakhir nyoba naik transportasi umum di luar kota Malang ya. Kalau Malang saya ada motor, itu di Kediri. Dulu pernah saya coba ya buat video.
tidak ada land, tidak ada kendaraan umum, jadi harus naik kar dulu. Pernah juga saya itu ke Blitar, itu saya harus mencari ojek online-nya juga cukup susah, yang tidak ada angkot dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan bahwa transportasi umum di Jawa Timur itu masih perlu banyak pembenahan. Oke, ini sudah berangkat lagi keretanya tepat pukul 10 ya, meninggalkan stasiun Sidoarjo. Tadi kita baru saja melewati bekas dari halte kereta api komuter di Surabaya yang dulu namanya Arek Surakarta kalau nggak salah. Pokoknya yang dulu pernah eksis dan sekarang tidak lagi beroperasi. Padahal kalau kita lihat dengan banyaknya penumpang Transjatim tadi, sesungguhnya kita itu masih butuh transportasi umum, baik kereta ataupun bus, yang penting mudah dijangkau oleh masyarakat dan waktu tunggunya itu nggak lama ya. Nah, selain itu ini kan kita sudah masuk Gedangan. Biasanya di sini itu adalah daerah macetnya ya, horor di sini macetnya itu. Mengapa kok maksudnya Transjatimnya itu masih tidak melewati Gedangan? Kata beberapa informasi yang saya baca itu ada crash dengan angkot. Nah, tapi sampai kapan kita akan seperti itu? Jadi ya nggak tahu ya, ini kan peran dari pemerintah. Kalau kita sebagai masyarakat hanya ingin bahwa nanti kita bisa naik transportasi umum yang lebih bagus ya, melewati daerah-daerah penting. Dengan adanya video ini, tadi pengalaman ini semakin membuktikan bahwa upaya dari pemerintah untuk melayani transportasi umum di Jawa Timur itu belum maksimal. Tidak sesuai dengan upacara seremonialnya yang begitu meriah, begitu masif, dan promosi yang dilakukannya. Terbukti ya, tadi itu banyak sekali kekecewaan dari beberapa calon penumpang. Ada yang mengatakan bahwa mereka mungkin tidak akan naik Transjatim lagi. Ada yang kapok. Kenapa kok kapok? Ya bayangkan saja, kita sudah menunggu lama dengan kondisi yang panas, halte yang sempit, tidak pasti mendapatkan bus. Kalaupun kita mendapatkan bus, maka mau tidak mau kita harus berdesak-desakan dan itu cukup tidak enak ya, cukup sempit ya busnya itu. Makanya semoga saja nanti ke depannya itu ada benar-benar perbaikan dari Transjatim ya. Misalkan kalau kita itu membandingkan sedikit lagi dengan Transjateng, walaupun mereka itu busnya kecil, tetapi interval antar satu bis dengan bus belakangnya, dengan depannya itu tidak terlalu jauh. Penumpang akan diberikan kepastian di dalam bus, seperti yang saya upload kemarin saat ke Api Abadi Merapen. Itu ada jadwal kapan bus harus berangkat dari sebuah terminal ya. Ketika berjalan ya menuju ke arah sebaliknya, itu ada beberapa bus yang papasan dengan interval waktu yang tidak terlalu jauh. Silahkan kalian cek pada perjalanan Transjateng yang sudah saya upload ya, dari menuju ke arah Api Abadi Merapen. Nah, tapi berbeda dengan Transjatim ini, yang ke arah Sidoarjo, ke arah Porong itu memang cukup banyak, cukup normal menurut saya. Tapi mengapa yang ke arah Gresik itu kok lama sekali jaraknya? Kadang itu satu bus itu sudah masuk jalan tol Waru ya, mau ke arah Bungrasi. Yang belakangnya itu masih di daerah Candi.
atau bahkan mungkin baru keluar dari terminal Porong. Lah kan jauh sekali. Sementara para penumpang yang menunggu di halte-halte di sekitar rute Transjatim itu sudah banyak. Ketika busnya datang sudah penuh. Mereka harus menunggu di belakangnya lagi. Nah, demikian seperti itu dan seterusnya ya. Jadi semoga saja nanti ada perbaikan ya ke depannya, agar maksud saya itu ini kan sudah bagus ya, sudah dipercaya oleh publik ya, banyak orang yang sudah mau naik Transjatim. Beberapa di antaranya itu bahkan rela meninggalkan kendaraan pribadi untuk beralih naik Transjatim. Karena menurut mereka ketika naik kendaraan pribadi seperti motor itu sangat capek. Terutama ketika melewati daerah-daerah macet seperti Kedangan, itu ya cukup macet. Saya sendiri kalau naik mobil dengan teman saya atau naik motor juga cukup capek, cukup bosan gitu loh ya. Kok nggak selesai-selesai, nggak nyampe-nyampe ya. Bayangkan kalau kita nyetir sendiri. Nah itu makanya jangan sampai kepercayaan terhadap Transjatim ini itu kemudian turun dan akhirnya nanti seperti seperti Trans Jogja. Beberapa rute Trans Jogja itu terlihat sepi karena memang waktu tunggunya lama, dan kalau kita itu naik itu masih belum pasti apakah busnya itu akan cepat datang atau tidak. Nah jangan sampai seperti itu ya. Tapi beberapa di antara Trans Jogja sekarang sudah mulai bagus ya, sudah mulai ada peningkatan lagi ya. Semoga saja Transjatim bisa belajar dari BRT lain, terutama yang sudah lama eksis ya, seperti Transjateng, Trans Semarang. Bagaimana mereka itu melayani penumpang dengan baik, dengan SOP yang baik. Bagaimana mereka membuat penumpang itu nyaman ketika berada di halte. Bagaimana mereka itu bisa memastikan kalau penumpang itu yakin ada bus yang datang, yakin dia bisa terangkut. Dan pastikan pula bagaimana penumpang itu bisa naik dan turun dengan selamat ya, tanpa suatu halangan apapun. Nah ini kemacetan di sekitar Waru ya, di sekitar bundaran di sekitar flyover Waru. Kalau ini masih belum terlalu macet, tapi kalau pas jam sibuk, waduh luar biasa macetnya ya. Kalau misalkan untuk kereta ini, mungkin sudah waktunya Surabaya dan Sidoarjo, Gresik itu punya KRL seperti di Jogja. Karena kalau KRL kan kita bisa datang ke stasiun kapan saja dengan banyaknya jadwal kereta yang berjalan. Jadi penumpang itu bisa punya banyak pilihan. Kalau mereka itu mau naik bis bisa naik Transjatim, kalau mau naik kereta bisa naik KRL nanti misalkan gitu ya. Jadi tidak akan sampai menumpuk di salah satu moda transportasi. Saya masih belum paham ya, mengapa kok bus-bus yang ke arah Gresik itu jumlahnya semakin berkurang ya, artinya jedanya kok cukup lama gitu ya. Kenapa nggak secepat dulu? Mungkin karena ada pengubahan pola operasi atau bagaimana, saya nggak begitu paham. Yang jelas penumpang sekarang itu yang membutuhkannya adalah bus yang cepat ya, kemudian
tepat waktu dan syukur-syukur diperbesar busnya, tidak seperti sekarang. Terus kemarin itu ada beberapa pertanyaan dari netizen ya, saya baca di Transjatim, di IG-nya Transjatim. Apakah cukup aman ketika membawa penumpang dengan full di dalam bus yang cukup kecil dan berdesak-desakan masuk tol? Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan dari pihak Transjatimnya sendiri. Ini akhirnya aku sampai di stasiun Wonokromo dengan waktu perjalanan sekitar 40-an menit ya, nggak sampai 35 menitan. Jadi akhirnya aku tiba dengan selamat ya, tanpa menunggu bus lagi yang di belakangnya. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.